Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Kita selalu berusaha setiap waktu yang Allah berikan, setiap kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Agar apa? Agar kita mencapai derajat takwa sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam surat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jelas yang diperintah oleh Allah di sini adalah orang-orang beriman. Berarti sudah punya imannya, sudah ada imannya. Apa yang Allah perintahkan? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Berarti maksudnya kita sudah punya iman, maka iman itu jangan dibiarkan saja seperti itu, tingkatkan, kata Allah. Tingkatkan iman kalian itu dengan apa? Dengan bersegera melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, dengan bersegera melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah untuk kita. Maka dengan cara itulah kita sedang mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah, khususnya di hari ini. Kita semua sudah paham bahwa hari Jumat itu nikmat yang luar biasa. Nikmat dari Allah yang saya yakin di antara kita tidak ada yang mau ditukar dengan nikmat yang lain, apalagi sekedar nikmat dunia. Nikmat hari Jumat adalah nikmat di mana Allah Ta'ala berarti masih memberi kita kesempatan untuk mendapatkan ampunannya selama sepekan kemarin. Bagaimana hadis yang sering kita dengar dari Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Fungsi dari salat 5 waktu yang selalu kita lakukan setiap hari itu, fungsi dari sholat Jumat yang setiap Jumat kita lakukan, fungsi dari saum Ramadan dari yang setiap tahun kita lakukan, kata Rasulullah SAW, itu fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Berarti ketika kita masih diberi hari Jumat, sama dengan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunannya selama sepekan kemarin, selama 1 Jumat kemarin. Asalkan, kata Rasulullah SAW, syaratnya adalah idza jutunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Maka khatib tidak pernah bosan untuk mengingatkan diri sendiri dan semua yang hadir, mari kita usahakan bahwa Jumat kita ini adalah Jumatan yang bisa menghapus dosa-dosa kita sepekan kemarin. Tentu ada syaratnya. Tadi syaratnya, kata Rasulullah, selama kita selalu bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar. Kalau kita sudah berusaha untuk bisa mendapatkan pahala Jumat itu, insya Allah kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang bersyukur
mensyukuri nikmat diberi hari Jumu'ah. Dan ingat konsepnya, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmatnya. Jadi kalau hari Jumat ini kita syukuri ini dengan cara menyempurnakan ibadah Jumu'ah kita, dan yang paling penting adalah niat kita lurus hanya karena Allah, lalu kita lengkapi dengan sunnah-sunnahnya, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat ibadah yang lainnya, yang mudah-mudahan juga sampai kepada nikmat rukun Islam yang terakhir, yaitu ibadah haji. Jemaah salat Jumat yang sama-sama harapan doa Allah. Oleh karena itu tidak pernah bosan khatib mengingatkan, mari kita selalu perbaiki Jumat kita. Kita selalu perbaiki salat atau ibadah Jumat kita. Kalau seandainya kemarin kita pas datang sudah adzan, ya maka kita usahakan Jumat yang akan datang sebelum adzan kita sudah di masjid. Supaya apa? Ya supaya pahala yang kita dapatkan maksimal. Karena kata Rasulullah SAW, yang mana sering juga kita bahas setiap hari Jumat ya. Seingat saya kalau saya khutbah Jumat, saya bawakan hadis ini supaya apa? Supaya mengingatkan saya saja. Dan mudah-mudahan yang lain teringatkan. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah hanya menyebutkan 5 pahala untuk orang yang datang Jumatan, itu cuma 5 pahalanya. Yang 6-nya Rasul nggak sebutkan. Kenapa nggak Rasul sebutkan? Wallahu a'lam. Apa tidak ada pahalanya atau pahalanya kecil? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Cuma yang jelas Rasul hanya menyebutkan 5 pahala orang yang datang Jumatan di masjid itu. Yang pertama, man jaa fi sa'atil ula, yang datangnya di saat pertama, pahalanya kata Rasulullah SAW sama dengan orang yang berkurban seekor unta. Yang datang di saat kedua, seekor sapi. Yang datang di saat ketiga, seekor kambing. Yang datang di saat keempat, seekor ayam. Yang datang di saat kelima, orang itu pahalanya seperti berkurban sebutir telur. Yang datang di saat keenam, wallahu a'lam. Apa pahalanya? Apa atau kapan itu saat kelima? Para ulama mengatakan saat kelima itu adalah sesaat sebelum adzan dikumandangkan. Tidak pernah bosan khatib mengingatkan untuk saya pribadi bahwa ketika kita datang ke masjid sesaat sebelum adzan dikumandangkan, insya Allah pahala kita itu seperti berkurban sebutir telur. Berarti yang lebih gasik lagi, lebih besar lagi, lebih gasik lagi, lebih besar lagi. Kalau yang lebih telat, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Makanya mari kita selalu perbaiki Jumatan kita. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan apa yang akan kita bahas di khutbah Jumat kita pada kali ini. Jamaah salat Jumat yang sama-sama rahmani Allah. Saya yakin setiap dari kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini ingin bahagia. Pasti. Cuma cara untuk mendapatkan bahagia itu beda-beda. Tergantung ilmu yang mereka dapatkan. Orang yang tidak kenal kepada Allah, cara bahagianya malah berjauh dari Allah. Yang dia cari bahagia itu malah dengan cara menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Ada yang dengan mungkin mengkonsumsi yang haram. Ada yang dengan mengumpulkan harta sampai orang gak kebagian gitu ya. Ada yang dengan macam-macam lah. Nah sayangnya diantara kita orang-orang beriman ini ada yang terbawa ke sana. Ada yang seolah kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa mengikuti, memenuhi apa yang diinginkan. Atau dengan kata lain, kebahagiaan itu seolah akan terpenuhi, tercapai kalau hawa nafsu itu diikuti. Nah, padahal bagi kita orang-orang beriman yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan kebahagiaan, maka sebetulnya sumber kebahagiaan itu ada dari Allah Ta'ala. Nah, apakah Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Iya, Allah sudah beritahukan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jangan sampai hidup kita selama ini capek-capek ingin mendapatkan kebahagiaan. Kan biasanya kita ya setiap hari cari nafkah, tiap hari cari uang gitu ya. Saya yakin kalau ditanya kenapa, ya ingin bahagia. Cuma mungkin di sebagian orang, di sebagian benak orang, bahagia itu kalau hartanya banyak. Kenapa? Karena di pikirannya kalau hartanya banyak, kebutuhannya pasti terpenuhi, kan begitu.
Tapi ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, bahagia itu ternyata bukan dari harta. Bukan. Kata Allah Ta'ala di antara ayatnya, banyak ayatnya yang menerangkan tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Cuma kita bahas ayat ini saja. Apa kata Allah Ta'ala? Man amila solihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, baik dari kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, sama saja. Wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Jadi siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan amal solehnya itu karena imannya kepada Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan kepada orang itu kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Apa hanya itu pahalanya? Tidak. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selain diberikan kehidupan yang baik, kata Allah Ta'ala, kami berikan juga kepada orang itu pahala yang lebih baik daripada apa yang pernah mereka lakukan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama harapan ridho Allah. Di ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, beramal soleh karena iman kepada Allah itu pahalanya adalah diberikan kehidupan yang baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Maka di antara ahli tafsir, Khatib ambil saja satu pendapat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa hayatan thayyibah yang dimaksud dalam ayat itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, selain kebahagiaan di dunia ini, kata Allah Ta'ala, bagi orang yang beramal soleh, karena iman kepada Allah Ta'ala, juga diberikan yang lebih baik daripada kebahagiaan itu. Apa? Surga. Berarti kalau kita ingin bahagia yang katanya di dunia dan di akhirat, kuncinya ada pada amal soleh. Jadi kalau ingin hidup bahagia itu sebetulnya bukan dengan harta, bukan dengan kalau misalkan punya pasangan hidup yang cantik, bukan dengan punya anak yang hebat-hebat, anak yang pintar-pintar, bukan. Kata Allah ternyata dengan apa? Man amila solihan wa huwa mu'min, adalah dengan cara beramal soleh karena iman kepada Allah Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama harapan ridho Allah, kita buktikan. Ini ada penelitiannya gitu ya. Jadi yang pernah meneliti tentang orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang dia itu harus kuliah, ya harus kerja, ya harus mengurusi keluarganya. Ini pernah ada penelitian seperti itu. Ketika diteliti ternyata orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang tadi, ya dia kuliah, ya kerja, menafkahi dirinya supaya bisa kuliah, juga menafkahi keluarganya, ibunya atau mungkin ayahnya yang sudah tua, sakit. Ternyata yang paling bahagia itu mereka itu. Subhanallah. Padahal dia yang bebannya, kalau secara logika ya, bebannya banyak. Kenapa? Dia kerja harus buat dirinya sendiri untuk menafkahi buat bayar kuliahnya. Dia kerja untuk bisa menafkahi ayah ibunya. Bahkan ayah ibunya itu yang sudah tua itu harus dia urus setiap harinya. Tapi ternyata mereka yang paling bahagia. Kenapa? Karena tadi, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena si mahasiswa tadi, dia yakin dengan apa yang dia lakukan ini dia akan dapat pahala dari Allah, pertolongan dari Allah, dan terbukti. Walaupun dia harus bekerja sambil kuliah, sambil menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta itu, justru hatinya bukan merasa lelah, bukan merasa bosan, bukan merasa jenuh, tapi bahagia. Maka kita pun karena buktinya sudah ada, tinggal ikutin saja. Tinggal kita berbanyak amal soleh kita karena iman kita kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama harapan ridho Allah. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, perasaan saya amal saya sudah banyak lah, lumayan kayaknya lah. Salat 5 waktu sudah, di masjid diusahakan, sedekah ya diusahakan lah sejumat sekali mah. Zakat Ramadan mah pasti. Ada orang susah, ya saya usahakan, saya bantu lah. Tapi kok perasaan hati saya gitu-gitu saja.
Kok nggak merasa bahagia, nggak merasa plong, kok masih merasa sempit? Itu kenapa? Nah, maka untuk bisa menjawab itu, insya Allah akan kita bahas di khutbah yang kedua. Intinya di khutbah pertama ini, mari kita berbanyak amal soleh kita sebagai wujud untuk meningkatkan iman kita, untuk meraih takwa yang berhadiah surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Kenapa seandainya kita merasa sudah ada amal solehnya, bahkan kita berusaha untuk bisa beramal soleh yang banyak, tapi terkadang hati kita masih merasa sempit, hati kita masih merasa belum bahagia. Kenapa kira-kira? Karena ternyata amal solehnya tidak asal beramal soleh. Amal soleh yang akan menjadi kebahagiaan buat kita di kehidupan ini adalah amal soleh yang diterima Allah. Karena kalau sekedar amal soleh, ya orang yang tidak beriman kepada Allah pun banyak yang beramal soleh. Bahkan amal solehnya bisa dikatakan lebih banyak dari kita. Ada yang sampai jual rumahnya untuk bagi-bagikan ke orang gitu kan. Ada yang sampai, wah luar biasa lah. Kalau dari segi sekedar amal soleh kita kalah. Tapi ternyata syaratnya amal soleh itu menjadi kebahagiaan buat kita adalah ketika amal soleh itu diterima Allah. Maka dengan kata lain kita harus paham dan kita harus tahu apa syaratnya amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita semua insya Allah tahu bahwa syarat amal soleh kita diterima Allah itu ada dua. Satu, apa? Ikhlas. Niat kita harus benar-benar karena Allah Ta'ala dan bukan karena yang lain. Jadi kalau misalkan beramal soleh, kenapa kamu beramal soleh? Pengen bahagia, gak bakal bahagia. Kenapa kamu beramal soleh? Ya karena Allah suka. Sudah, itu ikhlas, pasti bahagia. Tapi kalau bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan gitu ya, kenapa? Ya pengen bahagia, nggak akan bahagia. Tapi kalau kita beramal soleh, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, bagi nolong orang gitu ya, kenapa? Karena Allah suka itu. Itu yang dicari oleh kita, karena Allah suka itu. Saya ingin disukai oleh Allah, pasti bahagia. Yang kedua, tidak hanya sekedar ikhlas saja niatnya. Niat sudah bagus. Kalau caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya juga tidak akan diterima. Contoh sedekah. Rasulullah sudah mewanti-wanti bahwa sedekah yang tidak diterima diantaranya yang diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit gitu ya, wah saya pernah ngasih, wah ini dari saya, udah nggak diterima tuh, tidak akan bahagia. Jadi contoh Rasulullah SAW setiap kali beramal soleh, jangan sampai amal soleh yang kita lakukan luput dari contoh Rasulullah SAW, tidak akan diterima. Mau itu ibadah, mau itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, harus kita usahakan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka kalau dua syarat itu kita penuhi, satu, niatnya ikhlas karena Allah, dua, contohnya sudah benar, caranya sudah benar, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, maka hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita meminta agar Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa berusaha untuk selalu beramal soleh, niatnya ikhlas karena Allah dan caranya sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Agar apa? Agar Allah memberikan kita hadiah berupa kebahagiaan, tidak hanya di dunia maupun sampai nanti di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.